Perkenalkan, nama saya Flegon Mandek, NIM 2001-104, kelas Teknik Perminyakan C. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan menuju kemajuan dalam mekanika fluida dan rekayasa reservoir. Yang pertama, abstrak. Setelah mengobor sumur untuk mencapai reservoir minyak dan gas, produksinya dimulai mengikuti aliran fluida di bawah tekanan sekitarnya dan mengkarakterisasi reservoir minyak dan gas dan memperkira produksinya dengan benar. Sangat penting untuk memodelkan mekanika fluida dengan benar. Sejauh ini, model utama yang digunakan untuk mensimulasikan aliran minyak dan gas menggunakan Dirsi. Namun ini berjalan pendek karena aplikasi yang terbatas dan kurangnya kemampuan beradaptasi di reservoir minyak dan gas. Makalah ini memperkenalkan hukum transportasi fluida baru dalam media berpori yang dapat digunakan dalam reservoir minyak dan gas, serta dalam kasus teknik sipil, kimia, mekanik, dan mineral. Model kompresif ini menggambarkan aliran minyak dan gas reservoir secara efisien. Ini mengusulkan bahwa gradien tekanan dalam arah aliran tidak hanya tergantung pada kecepatan fluida, tetapi ada juga pada deret daya yang serangkaian turunan parsial orde pertama dan lebih tinggi dari kecepatan fluida. Di antara faktor-faktor lainnya, koefisien dalam seri ini kasus untuk cairan dan batuan yang mewakili reservoir. Mereka menggambarkan interaksi fluida batuan. Mereka termaksud sifat batuan seperti komposisi, porositas, dan permeabilitas. Porositas adalah rasio ruang yang diambil oleh pori-pori dalam batuan dengan volume totalnya. Ruang pori menentukan jumlah ruang yang tersedia untuk menyimpankan cairan. Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk memungkinkan cairan melewatinya. Selain itu, model aliran dipengaruhi oleh jenis dan sifat fluida seperti komposisi, densitas, dan viskositas. Kata kunci aliran fluida dalam media berpori, hukum Darcy, mekanika fluida, teknik minyak dan gas, teknik reservoir. Perkenalan. Mekanika fluida adalah cabang mekanika yang berhubungan dengan sifat-sifat gas dan cair, geraknya dan aplikasinya dalam teknik praktis seperti teknik minyak dan gas berhubungan dengan reservoir minyak dan gas. Reservoir minyak dan gas adalah ruang alami di batuan berpori, tempat pasokan gas alami dan minyak mentah terkumpul. Untuk memecahkan masalah rekayasa reservoir dan minyak gas, perlu untuk mengamati, memodelkan, mensimulasikan, dan memahami gerakan aliran fluida dalam media berpori. Hukum Darcy yang telah lama digunakan untuk menggambarkan aliran air dan fluida lainnya melalui media berpori. Hukum Darcy 1 menurunkan persamaan yang mengatur aliran laminar dan atau non-turbulen fluida dalam media berpori homogen. Pada tahun 1855 dan 1856, ia melakukan eksperimen kolom yang menetapkan hukum Darcy untuk aliran di pasir dan karenanya menjadi landasan teoritis hidrogen air tanah. Hukum Darcy adalah hukum fonologis daripada tahun fundamental. Berbagai peneliti 4-18 di bidang mekanika fluida di teknik minyak dan gas
mengakomodasi hukum DRC untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mencegah masalah kompleks yang berhubungan dengan aliran fluida di media berpori, termasuk aliran minyak dan gas di lapisan batuan reservoir. Selanjutnya, untuk mengangkat keterbatasan hukum DRC pada kecepatan fluida yang relatif kecil, persamaan Freemer dan parameter aliran inersianya telah digunakan sebagai pemanjang dari hukum DRC di luar daerah aliran linear 4 atau 17. Menurut DRC 1, konsep permeabilitas konstanta menunjukkan hubungan linear antara debit dan gradien tekanan. Namun, pengamatan empiris laju aliran pada tekanan diferensial yang lebih tinggi mengutamakan bahwa hubungan antara laju aliran dan gradien tekanan menjadi non-linear. Pada kecepatan yang relatif tinggi 4 atau 17 parameter 4 menjanjikan persamaan empiris yang menggambarkan perilaku aliran non-linear yang diamati. Namun demikian, persamaan baru ini juga telah menunjukkan batas. Oleh karena itu perlu dikembangkan hukum dasar negara memunculkan model baru. Dan yang terakhir, makalah ini memperkenalkan model baru dari seri daya dan turunan parsial yang menggambarkan gerakan aliran fluida dalam media berpori dan mempertimbangkan perilaku spesial dinamis. Yang kedua, hukum DRC. Hukum DRC menyatakan gerakan fluida dalam media berpori. DRC 1 melakukan eksperimen aliran air melalui lapisan pasir. Dia menemukan bahwa kecepatan air di lapisan pasir sebanding dengan gradien tekanan sebagai berikut. V sama dengan KH12 plus H. Selanjutnya L. Dan di mana V adalah kecepatan air, K konduktivitas hidrolik, H saya kepada hidrolik, dan L panjang kolom kecepatan air di sana dengan debit air dibagi dengan luas hamparan pasir. V sama dengan V2. Selanjutnya A. Dan selanjutnya hukum DRC linear dan hanya berlaku untuk fluida tak termampatkan dan fasa tunggal yang mengikuti aliran laminar dan keadaan yang tunak dalam media berpori homogen dan istopik. Namun aliran fluida bisa laminar atau turbulen tergantung pada komposisi media berpori, porositas, dan permeabilitas antara lain. Selain itu faktor lain seperti jarak dari lubang sumur minyak dan gas, komposisi fluida, viskositas, dan kecepatan menentukan kondisi aliran fluida apakah laminar atau turbulen. Aliran fluida dapat mengikuti keadaan tunak atau keadaan tidak tunak. Itu hukum DRC bukan merupakan fungsi dari arah aliran. Oleh karena itu jelas perlu untuk memperhitungkan, mengomentari aliran untuk mengoreksi hukum gerak al. Selanjutnya permeabilitas batuan reservoir. Permeabilitas adalah kumpulan batuan untuk mengalirkan fluida. Hal ini dipengaruhi oleh batuan seperti jenis, komposisi
porus komposisi, permeabilitas, dan batuan butir dan ukuran lainnya. Selanjutnya sifat fluida seperti jenis komposisi dan viskositasnya memerlukan perilaku gerakan dalam media berpori. Di K sama dengan Q per Q U A atau delta APL 3, di mana K adalah permeabilitas dari Q debit volumetrik cm per second, Q viskositas medium yang mengalir atau CP, A penumpang media berpori seperti batuan atau cm per 2, atau P perbedaan tekanan atau penurunan, dan L panjang medium berpori. Gambar 3 menunjukkan bagaimana permeabilitas horizontal dan vertikal dipengaruhi oleh susunan butir batuan, ukuran, bentuk, dan struktur pori. Seperti gambar yang di bawah. Biji tekanan yang pertama, biji tekanan itu bahan penyeberangan, dan terakhir porositas mesoles atau titik elektrik. Selanjutnya 4 jenis cairan. Yang pertama, fluida adalah zat yang molekulnya mengalir dengan bebas sehingga tidak memiliki bentuk yang tetap dan sedikit hambatan terhadap tangan luar. Fluida dapat berupa cairan atau gas. Fluida dapat sedikit atau sangat dapat dimanfaatkan, atau lihat gambar 4 dan 5. Sedangkan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan tidak ada. 5 rezim aliran. Yang pertama, aliran fluida bisa semi-state atau state atau unsteady state seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Namun karena tekanan berubah dari waktu ke waktu, aliran fluida tidak bisa lunak. Selanjutnya negara selanjutnya, aliran fluida bisa laminar atau turbulen. Pada kecepatan fluida yang relatif rendah, partikel fluida menempelkan pada garis arus yang menghasilkan aliran laminar. Pada kecepatan yang relatif lebih tinggi, aliran fluida mengikuti pola kecepatan berfluktuasi yang mengarah ke aliran turbulen. Selanjutnya pada gambar yang pertama, volume atau tekanan. Garis yang pertama pada gambar tidak ada tekanan, dan garis yang kedua sedikit kompresibel, dan garis yang terakhir kompresibel. Dari gambar di atas, jenis fluida tergantung pada hubungan volume tekanan. Dan gambar yang kedua kecepatan dan tekanan. Garis yang pertama kompresibel, dan garis yang kedua sedikit kompresibel, dan yang terakhir tidak ada diempatkan. Dari gambar kedua ini, jenis fluida yang tergantung pada hubungan densitas tekanan. Tekanan pada gambar ketiga, tekanan atau waktu. Yang pertama, garis yang pertama stabil, dan garis yang kedua keadaan setengah tetap, dan garis yang ketiga
tekanan tidak stabil. Dari gambar yang ketiga ini, resim fluida tergantung pada hubungan tekanan waktu di lokasi reservoir. Slide selanjutnya, 6 model seri daya dan derivatif sebagian atau PPDS. Yang pertama, aliran fluida dalam media berpori adalah proses non-linear dan dinamis. Perbedaan pada tekanan waktu T merupakan fungsi dari variasi kecepatan fluida sebagai berikut. Yang kedua, A, M, N, A atau 4. Yang ketiga, saya 1 sama dengan 1. Yang terakhir, di mana nilai M, A, saya, N, dan BJ tergantung pada sifat media berpori dan karakteristik fluida. Setiap lap atau khusus lapangan gerakan aliran fluida dalam media berpori adalah unik. Oleh karena itu, nilai-nilai yang bersifat Kaysevic setelah mengamati perilaku aliran PPDS atau MN model dikalibrasi. Selanjutnya, model yang ditentukan digunakan untuk menyelidikkan lokasi lebih lanjut pada simulasi khusus untuk memahami, mengontrol, dan meramalkan sistem aliran dinamis. Dan selanjutnya, 7 kesimpulan. Yang pertama, hukum Darcy hanya berlaku pada fluida tak termanfaatkan dan fase tunggal yang mengikuti aliran laminar dan keadaan tuna dalam media berpori homogen dan isotropik yang tidak ada kemungkinan yang tidak ada. Kemudian sangat penting untuk mengembangkan hukum baru yang memperhitungkan atribut aliran fluida nyata dalam media berpori. Yang kedua, makalah ini mengusulkan model inovatif untuk menggerakkan aliran fluida dalam media berpori dengan mempertimbangkan media berpori dan sifat parameter fluida. Model asli ini sesuai dengan deret daya dan deret turunan parsial orde pertama dan lebih tinggi dari kecepatan fluida pada saat evaluasi, yang mengetahui perilaku aliran dinamis non-linear. Dan yang terakhir, berdasarkan percobaan laboratorium dan data lapangan, mode aliran diatur karena setiap khusus yang dipelajari memiliki model yang unik, model baru dan kuat. Ini tidak hanya mewujudkan perilaku fluida dan reservoir minyak dan gas, tetapi juga meningkatkan proses pengambilan keputusan waktu nyata. Sekianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.